Oke, materi hari ini tuh persamaan lingkaran ya. Lingkaran, ada ini. Udah belajar kan persamaan lingkaran? Udah, Teh. Ilustrasinya persamaan lingkaran tuh ada lingkaran yang berpusatnya di titik 0,0 dan ada juga lingkaran yang berpusat di titik A, B. Terus rumusnya kalau pusatnya di 0,0 itu persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R itu persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan yang persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jarinya R itu persamaannya dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya, beda. Terus nih, kalau misalnya contohnya nih, kelihatan nggak kalau ke bawah lagi? Kelihatan nggak? Cukup deh. Kelihatan, Teh. Misalnya nih, contoh soal yang pertama, di titik 0,0 terus jari-jarinya 3. Gimana tuh masukin ke rumusnya? Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Berarti persamaannya itu jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 atau kesini aja ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kalau misalnya yang pusatnya A, B, ke sini ya kelihatan. Misal yang apa? A, B itu kita punya A, B-nya A,B-nya itu min 1,2 terus R-nya sama dengan 2. Berarti persamaan lingkarannya tadi masukin ke rumus X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Itu jadi berapa? X dikurang min 1 pangkat 2 ditambah Y dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi X plus 1 tambah 2, X plus 1 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi gini ya persamaannya. Terus, udah ini kan. Terus bentuk umum persamaan kuadrat. Sebentar. Ini udah kan? Udah aku hapus ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat tuh misalkan nih yang tadi, yang ini yang kita punya di sini. Terus lagi ya di sini. X plus 1 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu bisa disederhanakan jadi ini kalau kita buka nih, kita pecah nih, kita kuadratin itu jadi
apa? X pangkat 2. Terus min 2X ya. Min apa plus, Kak? Oh iya, bentar. Oh iya, plus. Plus 2X, terus jadi ditambah lagi ya, plus berapa? Plus 1 ya. Terus kalau yang ini, min 2. Jadi, Y kuadrat. tambah min 2. Min 2Y di, iya. Min 2Y, min 2Y jadi min 4 ya, min 4 ya. 4Y, terus plus 4. Sama dengan 4. Ini kalau disederhanain lagi jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat terus ditambah 2X min 4Y ditambah 5 sama dengan 4. Atau 4-nya dimasukin ke sini jadi kalau 4 dimasukin ke sini jadi minus ya, jadi dikurang. Jadi 5 dikurang 4 1 ya. Sama dengan 0. Ini bentuknya. Bentuk akhirnya jadi kayak gini. Terus bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri kan berarti kayak gini. Nah, jadi bentuk umumnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat terus ditambah AX ditambah B Y ditambah C ini konstanta sama dengan 0 gitu. Dimana pusatnya itu min A per 2, min B per 2. Terus jari-jarinya itu akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Kalau kita buktiin yang rumus ini ke ini tadi, pusatnya kan di antara min A per 2, min B per 2. Min A di sini tuh kan 2 ya. Min 2 per 2 itu min 1. Benar ya di sini pusatnya? Min 1. Terus terus koma min B per 2. Berarti B-nya itu min 4 ya. Min 4 plus 4 per 2. Berarti 2. Benar di sini juga 2 titiknya. Terus untuk jari-jari itu akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Berarti A kuadratnya 2 kuadrat 4 per 4, 1 ditambah B kuadrat min 4 kuadrat itu jadi 16 per 4, jadinya 4. 1 tambah 4, 5, terus ditambah C. Kok jadi 6 sih? Bentar, aku salah hitung enggak? 4 per 4, 1 kan? Terus B kuadrat, ya, min 16. Min 16, oh dikurang ya, dikurang ya. Min 16, 4. Berarti 1 ditambah 4 dikurang 1, jadi 4. Iya, betul. Akar dari 4 itu 2. Sampai titik ini 2. Ini rumus-rumus dari persamaan kuadratnya buat nyari titik pusat sama nyari jari-jarinya. Materi persamaan lingkaran cukup banyak ya. Lanjut aja dulu ke kedudukan titik terhadap lingkaran.
kedudukan titik terhadap lingkaran. Titik. Misalnya, ini ada langkah-langkahnya buat nyari kedudukan titik pada lingkaran itu. Kriterianya itu kalau hasilnya lebih besar dari 0, titiknya itu di luar lingkaran. Kayak gini, titiknya di luar lingkaran. Ini kalau misalnya lebih dari 0. Terus kalau titiknya itu ada di lingkaran, di sini titiknya, itu berarti hasilnya sama dengan 0. Kalau titiknya ada di dalam, berarti itu hasilnya kurang dari 0. Terus langkah-langkahnya itu pindahkan R kuadrat dari ruas kanan ke ruas kiri. Terus masukkan nilai titiknya X1, Y1. Misal contoh soalnya kayak gini. Ada apa titik apa nih 5,1. Terus terhadap lingkaran itu persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kalau kayak gini persamaannya berarti harusnya apa tuh? Titik pusatnya apa? 0,0. 0,0 ya? Bukan. Ya, betul. Nih, kalau kita mau cari si titik 5,-1 ini, kedudukan titiknya terhadap lingkaran tuh di luar, tepat di lingkaran, atau di dalam, itu tadi pindahkan dulu si R kuadratnya itu ke ruas kiri. Jadi, kelihatan nggak? Dipindahin dulu X kuadrat, Y kuadrat, jadi min 4 sama dengan 0. Gitu. Udah gitu, titik 5 min 5,-1 berarti itu tuh berarti X1 Y1 X1,Y1-nya jadi X-nya itu 5, terus Y-nya min 1. Gitu diperoleh jadinya kita masukin ke sini. Nah, ke sini ya. Kita masukin X-nya ke sini, Y-nya ke sini jadi 5 kuadrat terus ditambah min 1 kuadrat dikurang 4. Harusnya kita ini dulu. Kita harus cari tahu ya sama dengan 0 atau bukannya. Terus jadi berapa? 25 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Enggak ya, jadinya 22. Jadi bukan sama dengan 0, tapi lebih besar dari 0. Jadi kedudukan si titik 5,-1 ini ada di luar lingkaran. Gitu. Jadi langkah-langkahnya itu pindahin R-nya ke ruas kiri, terus masukkan nilai titiknya, titik 5,-1-nya ke persamaannya. Kalau ada yang nggak paham, boleh langsung interupsi aja ya. Udah, ini udah paham? Paham, Teh. Paham, Kak. Oke, lanjut ke
mana sih ini? Kedudukan garis nih. Kalau yang tadi kan kedudukan titik ya. Sekarang kedudukan garis. Garis. Terhadap pada lingkaran. Nah, kedudukan garis itu langkah-langkahnya ada persamaan garisnya ubah jadi Y sama dengan, terus disubstitusikan, wah agak panjang ini caranya. Nih, kriterianya itu, ilustrasinya kayak gini nih, bentar. Kalau misal si garisnya itu kayak gini ya. Berarti ini tuh si D itu diskriminan kan ya. Pokoknya D-nya sama dengan D-nya lebih besar daripada 0. Terus kalau si garisnya tuh salah di gambarnya. Ya pokoknya di garisnya di atas lingkarannya gitu, menyinggung. Kalau ini tuh memotong lingkaran, kalau ini menyinggung lingkaran. Berarti ini tuh D-nya sama dengan 0. Terus yang satu lagi, itu kalau misalnya garisnya tuh di luar lingkaran. Berarti ini D-nya kurang dari 0. Tuh. Terus cara cari tahunya itu tadi disubstitusikan. Diubah persamaan garisnya jadi Y sama dengan, terus substitusikan hasil yang Y sama dengan itu ke persamaan lingkaran, sehingga sederhanakan sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat apa bentuknya? AX kuadrat, ya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Terus setelah itu cari nilai diskriminannya. Setelah itu diskriminan nyarinya B kuadrat tambah B kuadrat min 4AC. Ini misal contoh soalnya ya. Tentukan kedudukan, misalnya kita punya garis Y, kita punya garis Y min X sama dengan 3 dengan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi yang pertama kan langkahnya itu ubah persamaan garis. Ini persamaan garisnya. Persamaan garisnya jadi Y sama dengan, berarti kita ubah jadi Y sama dengan berapa nih? X plus 3 ya. Plus 3, terus maka jadi Y-nya kita udah dapat nih X plus 3. Kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan jadi X kuadrat ditambah Y itu X plus 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu hitung deh. Berapa nih? X kuadrat lagi ya, X kuadrat. Terus plus 6X ya. 6X plus 9 sama dengan 9. Lanjut ke ini ya. Terus jadi X kuadratnya ada 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 yang ruas kanan dimasukkan ke kiri jadi 9 min 9 0 ya. 0 berarti gak usah ditulis, berarti sama dengan 0. Terus kita cari diskriminannya. Kita cari D-nya berarti B2. Berarti ini tuh sebentar dulu.
kita kalau mau cari Sunan harus tahu A, B, C-nya ya. Kalau dari sini berarti A-nya itu 2, B-nya itu 6, C-nya 0. Dan tadi yang 9. 9 kurang 9 kurang 9 itu 0 ya. Jadi kita masukin ke rumus B kuadrat min 4 AC itu sama dengan B-nya 6. Masukin 6 kuadrat 4 dikali 2 dikali 0. Berarti ini 0 ya. Jadi 6 kuadrat aja 36. Jadi D-nya itu 36. Berarti D lebih besar pada 0. Berarti kedudukannya itu memotong lingkaran. Di garis Y min X sama dengan 3 itu memotong lingkaran. Memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Tuh. Masih ada 3 lagi ya ini materinya. Ada persamaan garis singgung. Terus ya masih persamaan garis singgung sih. Agak banyak ya persamaan garis singgung lingkaran. Oke. Lanjut ke persamaan garis singgung. Ini gak ada yang mau ditanyain dulu? Cukup deh kalau dari yang Cukup. Kalau dari yang lainnya? Cukup. Ya, Nisa aja yang jawab, yang lainnya pada kemana? Cukup, oke Eko. Eko tumben, Eko biasanya Eko banyak ngomong kok. Kak, aku hapus ya, kalau gitu. Oke, persamaan garis singgung lingkaran. Agak banyak ya materinya. Garis singgung. Kak, maaf atasnya nggak kelihatan. Oh iya, maaf, bentar. Makasih, Kak. Iya, kasih juga udah ingetin. Jika garis singgung itu ya melalui, aku nggak ada ilustrasi gambarnya. Garis singgung itu melalui titik X1, Y1. Misalnya ada garis singgung yang melalui titik X1, Y1. Persamaannya itu kalau pada lingkaran yang gini, X pangkat 2, Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, rumusnya itu jadi X1 ditambah X1X X1X ditambah Y1X Y1Y 1Y sama dengan R kuadrat. Ini kalau ini melalui aku tulis di sini deh, melalui titik apa sih garis singgung X1, Y1 apabila pada lingkaran ini gitu. Nah, rumusnya kayak gitu. Terus yang kedua itu kalau misalnya pada lingkaran yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R itu rumusnya jadi X1 min A terus X min A dikali X min A terus ditambah harus cukup nggak? Y1 min B terus Y min dikali Y min B
Ya, kalau di sini jadi sama dengan R kuadrat. Ini. Terus yang ketiga itu kalau garis singgungnya melalui titik X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Rumusnya jadi X1X ditambah Y1 kali Y terus ditambah A per 2 tambah A per 2 dikali X min X1 ditambah B per 2 dikali Y min Y1 2 ke sini ditambah C sama dengan 0. Itu ya. Oh, udah banyak juga. Ini kalian udah punya catatannya belum? Dari sekolah. Yang rumah sama sini. Belum teh. Oh, belum. Bisa Belum dari juga. sekolah emang kelas berapa deh dipelajarinya? Boleh minta arahin nggak yang rumus kedua sama ketiganya gak kelihatan? Oh, oke. Bentar. Maaf banget teh. Oh, Kasih. oke. Ini gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah teh. Oke. Catat dulu. Kamu itu sendiri super dance. Dan selesai nyatetnya. Udah teh. Nah, ya. Soalnya juga udah. Udah sih. Udah teh. Oke. Bentar. Ini kalau bisa banyak ya. Ini aku banyak latihan soal juga sih. Oh iya, ini ada ilustrasinya.
Bentar. Ini rumusnya udah banyak hapus ya. Ya, Kak. Oh. Oke. Ilustrasinya itu yaitu ya. Nah, ini bersinggungan tuh di garis itu bersinggungan di X1, Y1. Terus ini tuh kalau kalau persamaan singgung kita kenal sama yang namanya gradien juga ya. Ini gradien. Atau gradien itu biasanya kalau di rumus tuh M ya ditulisnya. Terus nih misalnya garis singgung melalui, ini sama aja rumus yang tadi. Terus kalau garis singgung itu memiliki gradien M, maka persamaan garis singgungnya itu kalau terhadap lingkaran yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu jadi rumusnya bawah aja ya. Ini rumusnya itu jadi Y sama dengan M dikali X plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Ini rumusnya. Nah. Terus yang kedua itu kalau terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus jadi rumusnya itu kalau yang garis singgungnya punya gradien M itu jadi Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Itu rumusnya. Kalau yang punya gradien M. Kalian catat dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Di sini. Udah catatnya? Udah, Kak. Hai, apa aja? Udah nih. Kita latihan soal.
Hmm. Misalnya, contoh soal yang pertama, kita punya lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, terus melalui titik min 3,2. Nah, berarti ini pakai rumus yang mana? Ini Ya, X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. betul. Jadi, X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kalau kita masukin angka-angkanya X1. Ini kan ini X1 ya, ini X1, ini Y1. Kita masukin jadi min 3X ditambah 2Y sama dengan 4. 4. Jadi persamaan garis hubungnya itu bisa kayak gini, atau bisa juga 4-nya dimasukin. Jadi 3X tambah 2Y min 4 sama dengan 0. Itu ya. Gampang lah ya. Nah, di sini. Untuk hal yang kedua, itu misalnya kita punya lingkarannya itu X plus 1 kuadrat, terus ditambah Y min 4 kuadrat, terus sama dengan 9. Terus titiknya itu melalui titik 1, min 1. Ini pakai rumus yang X1 min A, X1 min A, terus dikali X min A, plus X1 min, Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. oke, X1 min A dikali X min A, terus apa sih tadi ditambah ya, ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat gitu. Oke, kita masukin angka-angkanya. Jadi sampai sini ya, kita sudah cukup. X1-nya ini. X1-nya jadi 1. Tadi A-nya kan karena dia udah plus, di sini jadi plus ya. Jadi A udah plus 1. Terus bentar. Terus X-nya tetap jadi X plus 1. Begininya. Nah, sesuai soal. Terus Y1 min B-nya, Y1-nya min 1 dikurang 4 berarti, terus dikali Y min 4 sama dengan, udah cukup. Sama dengan 9. Nah, gitu lah. Terus kita kali-kaliin ini, jadi kita dapat 2 ya, ini 2. 2 dikali X plus 1, terus ditambah min 1, min 4, jadi min 5 ya. Kita ganti aja di sini jadi min 5. Y min 4 sama dengan 9. Ya, tinggal dikaliin, jadi dapat 2X ditambah 2 dikurang 5Y plus 20 sama dengan 9. Terus bisa lagi di 2X min 5Y. 2X min 5Y, konstantannya pindah ke sini semua, jadi
Ini 2 ditambah 20 jadi 22 ya, jadi 9 dikurang 22. Jadi 2x, ini kelihatan sampai bawah? Kurang ya? Bentar. 2x min 5y itu 9 dikurang 22 jadi minus 13. Atau bentuk lainnya juga bisa 2x min 5y plus 13 sama dengan 0. Gitu. Ini kurang kelihatan ya. Aduh. Ini kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, udah ya. Udah kan? Ingatnya. Lanjut ke contoh soal yang lain. Contoh yang ketiga itu kita punya lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat terus min 2x ditambah 4y ditambah 8 sama dengan 0 melalui titiknya itu 2,1. Ini berarti pakai rumus yang rumus yang mana teman-teman? Rumus yang x1x itu ya. Rumusnya kayak gini ya. x1x ditambah y1y ditambah a per 2 dikali x plus x1 terus ditambah b per 2 dikali y plus y1 tambah c sama dengan 0. Tuh, kalau kita masukin, ini x1, y1, ini x1, ini y1, kita masukin jadi 2x ditambah 1 kali y ya, ditambah a-nya itu, ini a min 2 ya, a-nya di sini langsung min aja, min 2 per 2, terus di x plus x1 berarti x ditambah 2, terus ditambah 4 per 2, b per 2, jadi 4 per 2. Y plus y1-nya, y1-nya 1, terus ditambah konstantanya 8, sama dengan
0. Terus kita kali-kaliin yang ini tetap 2x. Ini tetap 2x plus y. Ini berarti min 1 ya. Min 1 dikali x plus 2 jadi min x plus 2 ya tetap. Terus ditambah, ini 4/2 jadi 2, dikali y plus 1 jadi 2y plus 2, terus ditambah 8 sama dengan 0. Ini kita hitung di sini jadi 2x nih, 2x min x, sisa x ya, karena dikurang. Terus terus x. Terus y ditambah 2y jadi 3y. Sisanya konstannya kita pindah ke sini semua. Jadi 2 ditambah 8 itu jadi berapa? 12. Jadi min 12 ya. Enggak. Sebentar. Ini min ya. Lupa aku kan min 1. Min. Jadinya tetap 8. Jadi tetap 8. Atau ini kita bisa tulis di sini juga. Plus 8 sama dengan 0. Bisa juga bentuknya tuh x plus 3y sama dengan min 8. Ini ya. Gitu. Ya, kurang. Nah. Lanjut ke contoh soal nomor 4 itu. Ini udah beres belum? Udah, Kak. Nih. Kau ke atasin ya. Oke. Jadi kita punya lingkarannya itu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Terus punya gradien. Gradiennya itu akar 3. Kalau kayak gini gimana rumusnya? Yang y sama dengan mx. Y sama dengan mx. Apa sih tadi tuh? Plus, minus. R Akar 1 tambah m kuadrat. Kita masukin ke rumusnya. Jadi y sama dengan m-nya Akar 3. akar 3x plus minus r-nya. R-nya belum diketahui ya. R-nya itu 4. R-nya 4. 4 akar 1 akar 3 kuadrat itu enggak ya? Akar 3 kuadrat itu 3. Terus jadi y sama dengan akar 3x plus minus 4 akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Kak. Jadi 4 kali 2, 8. Jadi persamaan garis singgungnya itu ada 2 ya, bisa 2 karena plus minus. Jadi yang pertama itu bisa akar 3, bentar. Bisa y sama dengan akar 3x plus 8. Terus yang keduanya juga bisa y sama dengan akar 3x min
8. Lebih gampang yang gradien ya. Sebentar. Tapi enggak sih kalau misalnya yang ada soal berikutnya. Ini udah bisa aku hapus ya. Ini contoh soal yang ke-5. Samaan garis singgung. Misal kita punya apa sih, lingkarannya itu x min 2 kuadrat ditambah y berapa ya, y plus 3 kuadrat. Oh, kayak gini. Gimana sih? Sama dengan 25. Terus kita punya gradiennya min 2. Oh, tadi itu kita juga diajarin cara nyari jari-jari ya. Cara nyari jari-jarinya gimana sih? Tentukan pusat jari-jari. Cara nyari jari-jari itu A min A per 2. Jari-jarinya tuh ini kan. Tapi ini tuh R kuadrat. Iya, Oh, R aja jadi diakarin. 5, Kak. ya. Kalau misalnya di soalnya nggak nyebutin jari-jarinya berapa, kita ingat aja kalau bentuk ini tuh kan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Jadi ini tuh R kuadrat, tinggal kita akar 2-in aja. Jadi R-nya itu 5 ya. Ini kita masukin ke rumus yang mana nih? Yang Y min B sama dengan M dalam kurung X Tuh, min A Y min B Plus minus R akar minus 1 R. plus M kuadrat. Minus R akar 1 plus M kuadrat. Langsung masukin angkanya. Kita punya A, B-nya itu, oh iya belum diketahui ya B-nya. Cara nyari tahunya gimana sih kalau A, B? Si pusatnya berarti ya. Berarti dari soalnya kita bisa tahunya ini ya. Jadi ini tuh 2, A, B-nya tuh 2, min 3. Terus di mana di sini cukup. Jadi A, B-nya itu 2, min 3. Kalau lihat dari soal ya. Saya belum latihan soal yang ini ya. Lupa. Habis ini. Kita masukin B-nya, berarti B-nya min 3 ya. Min 3 jadi plus 3 di sini. Terus M-nya M-nya min 2. Terus X dikurang 2. Plus minus R-nya 5 akar 1 ditambah min 2 kuadrat. Ini tetap ya plus 3. Teh, Ya. Iya. Apa? Kenapa? itu yang kan minnya 2 kali enggak sih? Kan itu teh min 2 kan, dari B-nya teh min 2, terus di rumusnya teh dari A teh min 2, terus dari rumusnya juga min A, jadi minnya 2 kali apa enggak?
Ini nantinya tuh plus, jadi min 2 dalam kurung X plus 2 gitu. Apa enggak? Enggak, kan di sini A-nya. Jadi titiknya itu kalau misalnya di soalnya negatif, berarti titiknya itu positif. Gimana ya, kebalikan gitu loh. Bentar, cara jelasinnya gimana ya? Aku lupa sendiri. Jadi kalau kita punya misalnya X plus 3 kuadrat. Bentar sih, mana sih cara menentukan titik tadi itu, tentukan pusat dan jari-jari. Pusat dan jari-jari itu kan tadi kita nentuinnya dengan cara apa sih, sebentar. Karena udah sesuai rumus, jadi gini nih. Ya, karena ini kan soalnya X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat. Jadi titik pusatnya itu plus 2, positif 2, terus ini min 3. Gitu. Jadi di sini nih, fokusnya di sini, ini yang bakal dimasukin ke rumus ya, min B sama dengan M. Jadi min A-nya itu enggak min, di sini kan positif, jadi tetap aja min 2 gitu. Kecuali kalau misalnya emang di sininya min, kayak yang di sini kan ini Y min B, ini kan min 3. Jadi kesininya plus. Oh, ini enggak. Kak, ngerti Kak, makasih. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi ini dikaliin, kita dapat 2x. Terus plus 4. Plus minus 5 akar dari berapa? Itu plus 4. Jadi 5 akar 1 tambah 4. Pada terus jadinya kita punya ini, kalau Y ini kita pindahin, ya Y 3-nya kita pindahin, jadi min 2x ditambah 4 min 3 plus minus 5 akar 5. 4 dikurang 3 jadi 1 ya. Jadi kita dapat Y sama dengan min 2x plus 1 plus minus 5 akar 5. Ini jadi bisa dua bentuk, jadi bisa min 2x plus 1 plus 5 akar 5 dan min 2x plus 1 minus 5 akar 5. Maaf, yang bawahnya nggak kelihatan. Mau kelihatan? Bentar. Iya. Makasih, Kak. Nih. Doang kalimatnya jelek banget. Udah? Udah, Kak. Oke. Kita ke latihan yang lain ya. Latihan apa sih yang tadi? Tentuin titik. Sebentar, ini kok lanjut sini.
Ini udah bisa fokus ya? Kita misalnya ada soal yang menentukan pusat dan jari-jari dari yang pusat sama jari-jari. Nah, ini kita punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5. Berarti pusatnya kalau kayak gini, pusatnya berapa? Nggak kelihatan. Sorry. Kalau rumusnya kayak apa, persambandingannya kayak gini, berarti titik pusatnya ada di titik 0,0 ya. Terus jari-jarinya berarti akar 5. Terus yang lainnya lagi, misal kita punya x min 1 kuadrat, terus ditambah y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Terus berarti titik pusatnya ada di 1,-3. Betul. 1,3. Dan jari-jarinya berarti akar 4 sama dengan 2. 2. Gitu ya. Terus kalau misalnya soalnya yang sebentar. Oke, soalnya yang gini misalnya kita punya yang kurang kelihatan ya. Ini nah, kita punya soal nomor 3-nya. Kita punya lingkarannya x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah 6x terus dikurang 8y ditambah 24 sama dengan 0. Ini berarti kita cari pakai rumus yang, kalau nyari pusatnya itu pakai rumus yang, nyari pusatnya itu pakai rumus yang min A per 2 B per 2. Masukin. Jadi min A-nya itu berarti ini ya. Min A per 2, 6 per 2 di koma min 8 jadi plus 8 ya. Jadi positif 8. Ini kita tulis lagi dulu. Min 8 plus 2 per 2. Kita dapat titiknya min 6 per 2 jadi min 3. Ini 8 per 2. 4. Nah, jadi kita dapat titik pusatnya itu min 3,4. Kalau kita mau nentuin jari-jarinya, R sama dengan akar A kuadrat per 4. Akar Tambah B kuadrat per 4 min Q. per 4 dikurang B kuadrat per 4
Ditambah ya, Iya, ditambah. kurang C. Dikurang C. A-nya A-nya 6 kuadrat per 4, terus ditambah B kuadratnya berarti min 8 kuadrat per 4 dikurang C-nya, C-nya tuh 24 ya. C-nya 24, berarti ini tuh jadi 36 per 4. 36 per 4 itu 9 ya. Terus ini min 8 pangkat 2 itu 64. 64 dibagi 4, 16. Kurang 24. Jadi itu akar dari berapa? 9 tambah 16 dikurang 24. 1. 1 ya. Jadi sama dengan akar 1, 1. Jadi jadinya 1. Itu. Kak boleh lihat yang itu rada ke atasan. Ke atasan. Boleh. Kelihatan ya? Makasih Kak. Iya kelihatan. Udah Kak, makasih. Kita waktunya sih agak banyak ya. Masih 15 menitan. Kasih satu lagi contoh soal yang kedudukan garis. Kita cari mana misal dulu. Kita cari kedudukan garis. Tentukan kedudukan garis. Bentar, kurang atas. Kita punya kedudukan garisnya itu Y sama dengan terwaras ini ya. Bisa ditulis. Y-nya sama dengan Y min X sama dengan 3. Sama yang tadi itu lingkarannya itu, kalau lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti cara kita nentuinnya itu, tadi ini udah belum sih? Udah ya? Udah ya? Udah Kak. Oh ya, oke. Oh tadi tuh aku ada yang kurang nambahin kalau garis itu kan memotong, tapi apa titiknya cara nentuin titiknya. Kita tadi cuma nentuin si garisnya itu memotong lingkarannya atau menyinggung lingkaran dan
atau garisnya itu di luar lingkaran. Kita kalau nyari titiknya itu kan tadi kita punya memotong, tentuin titik, bentar mana sih? Tentuin motongnya di titik apa gitu kan. Karena ini kan tadi itu kita dapat D-nya sama dengan 36 ya. Berarti D-nya lebih besar dari 0, artinya itu memotong ya. Memotong. Kita cari tahu memotongnya itu di titik mana sih gitu kan. Jadi tadi kita udah punya Y-nya, kita tadi punya Y sama dengan X plus, iya kan? X plus 3, iya kan? X plus 3. Jadi cara kita cari X-nya nih dari tadi yang hasil substitusi Y ke X kuadrat plus Y kuadrat tambah 9 itu kita tadi dapat 2X kuadrat ya, ditambah 6X sama dengan 0. Lalu kita masukin si 6X ya. Bentar aku bingung sendiri. Berarti ini tuh jadi, kenapa bisa jadi kayak gini? Jadi 2X ininya ya, jadi dikali X tambah 3 sama dengan 0. Terus kita dapat persamaannya. Oh, gini kita ituin. Apa sih? Pecah, disederhanakan ya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 6x itu, ini bentuknya sama kan? Jadi ini juga sama, jadi 2x pangkat 2 plus 6x kan? Kalau kita kaliin yang ini. Cara kita nyari akar-akar kuadrat deh gitu. Jadi kita dapat ini tuh 2x sama dengan 0, itu berarti x-nya sama dengan 0, atau yang x plus 3 sama dengan 0, kita jadi dapat x sama dengan min 3. Ini buat yang x-nya. Terus buat nyari y-nya, nah ini, nyari y-nya yang ini. Kita dari sini. Kita kan udah dapat x-nya 0 nih. Atau ke atas ada yang ke atas kelihatan. Kita dapat x-nya, udah dapat x-nya 0 atau min 3 nih. Jadi kita masukin x, y sama dengan x plus 3 ini, jadi y sama dengan, masukin yang 0 plus 3, jadi y-nya sama dengan 3, atau y, kita masukin y yang x-nya min 3, jadi y sama dengan min 3 plus 3, y-nya sama dengan 0. Jadi y-nya bisa 3 atau 0. Kalau x-nya bisa 0 atau min 3. Jadi titiknya itu, jadi garis singgungnya ini memotong di titik ke bawah deh. Di titik ini 0,3 atau di titik min 3,0 gitu. Kalau memotong, cari pemotongnya di titik mana sih gitu. Udah sih, habis sampai di sini aja sih materinya. Materi persamaan lingkarannya.
Cuma kalau nanti di soal tuh munculnya bakal lebih rumit sih sebenarnya bentuk soalnya. Ya, asal kalau misalnya kalian ngerti konsep-konsepnya sama rumus-rumusnya, bisa itu di otak-atik sih soalnya itu. Aku mau ngobrol-ngobrol deh soal yang uji komprehensif kemarin. Susah nggak sih? Susah sih pastinya juga karena waktunya dikit, ya kan? Iya, lihat aja deket banget. Habis sama PK waktunya tuh keburu-buru. Jadi buru-buru. Iya, teh. Berapa soal sih? 20 kan? Iya, Ya, aku cuma yang ngitung tuh kayak cuma 5 soal gitu, yang ngitung bener-bener ngitung sih nggak keburu. Sisanya mah perkiraan, teh. Nembak. Tembak aja ya banyaknya. Vincent gimana ya kalau UTBK juga katanya kayak gitu. Aku kurang tahu ya karena aku nggak ikut UTBK. Kayak kalau UTBK juga kayak gitu katanya. Jadi emang soal sebanyak itu waktunya tuh sedikit gitu. Kalau dari Akashila kayaknya bisa ngajarin ya, karena dia mungkin adalah ikut-ikut TO semacam itu. Kalau aku tuh nggak sama sekali, jadi kayak nggak kebayang sama sekali UTBK tuh kayak gimana gitu. Terus aku kemarin tuh kebagian bikin soal di apa yang aku ajarin aja ke kalian tuh vektor sama fungsi. Kalau fungsi itu ada fungsi kuadrat sama fungsi komposisi yang aku masukin. Nah itu susah nggak itu yang vektor sama fungsi? Aku belum bikin kunci jawabannya juga ya. Maaf banget aku bener-bener sibuk. Bisa juga aku telat 15 menitan itu karena tepar aku baru kemarin tuh baru beres apa ya debat terbuka gitu di himpunan aku. Jam berapa kemarin beresnya? Jam 12-an, 12 malam. Gitu deh. Ini aku stop recordnya aja dulu ya.